Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi yang berjudul Pengantar Perusahaan. Sebelum itu, izinkan kelompok kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya Lutfia Nurlaili Alfianita dengan NIM akhir 529. Saya Yove Bamea Simaibang dengan NIM terakhir 173. Saya Anastasia Greta dengan NIM terakhir 458. Saya Melatelita dengan 3 NIM akhir 371. Saya dengan Sarah Alaya dengan NIM terakhir 715. Baik, untuk penjelasan yang pertama, kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian perusahaan, di mana perusahaan sendiri ini merupakan istilah yang berasal dari hukum dagang, yang merupakan hukum perikatan khusus yang timbul dari lapangan perusahaan. Hukum dagang ini merupakan hukum perdata khusus yang dirancang dan diciptakan bagi kaum pedagang saja. Nah, ini artinya pemberlakuan hukum dagang ini hanya diperuntukkan untuk kaum pedagang saja dan tidak digunakan untuk orang-orang di luar pedagang. Nah, pertama ini ada teori Molengraf yang memberikan pengertian perusahaan sebagai keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Nah, di mana menurut Molengraf ini tidak menekankan perusahaan sebagai badan usaha, melainkan hanya menyebutkan perusahaan sebagai kegiatan atau hanya terkhusus pada jenis usaha saja. Walaupun pengertian ini tersebut memiliki aspek hukum perusahaan, yaitu berupa perjanjian dengan pihak lain. Adapun teori dari Pollack yang senada dengan Molengraf menyatakan bahwa baru dapat dikatakan sebagai perusahaan apabila diperhitungkan laba dan rugi dan dapat diperkirakan dan dicatatkan dalam pembukuan. Adapun pengertian yang lebih lengkap dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, yaitu menyatakan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan keuntungan dan laba dan rugi. Adapun pengertian yang sedikit berbeda dari pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa yang dimaksud perusahaan adalah setiap badan usaha yang berbadan hukum dan tidak milik perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik swasta maupun milik negara, yang memperkerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Nah, dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum perusahaan dapat dipahami sebagai entitas yang menjalankan kegiatan ekonomi secara terorganisir dan berkelanjutan dengan tujuan utama memperoleh keuntungan. Bentuknya dapat berupa badan usaha, usaha perseorangan, persekutuan, atau badan hukum. Kegiatannya yang dilakukan secara tetap dan terus-menerus serta diakui secara hukum wilayah negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Untuk penjelasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Sejarah hukum perusahaan tidak bisa dilepaskan dari akar historisnya di Eropa, khususnya sejak abad ke-11 hingga ke-15. Pada masa itu, hukum yang berlaku adalah hukum kebiasaan sebelum perlahan digantikan oleh hukum Romawi yang dikenal sebagai Corpus Iuris Civilis. Hukum ini kemudian dipelajari oleh para pelajar dari Prancis dan di Italia dan dibawa kembali ke negara asal mereka. Di Prancis, karena adanya berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan, dilakukanlah unifikasi hukum. Inilah yang melahirkan dua kodifikasi penting, yaitu Kode Sipil pada tahun 1804 dan Kode de Commerce pada tahun 1807. Keduanya menjadi fondasi utama hukum perdata dan hukum perdagangan modern. Selanjutnya, Belanda sebagai negara tetangga turut mengadopsi sistem hukum Prancis ini. Pada tahun 1838, Belanda mengesahkan KUH Perdata dan KUH Dagang, serta mengembangkan hukum pedagang sendiri yang disebut dengan Koopmansrecht. Nah, bagaimana hukum ini dapat sampai ke Indonesia? Melalui asas konkordansi, hukum-hukum yang berlaku di negeri Belanda juga diberlakukan di daerah jajahannya, termasuk Hindia Belanda. Maka, sejak tahun 1848, KUHD dan KUH Perdata berlaku di Indonesia, dan meskipun Indonesia telah merdeka, banyak dari ketentuan-ketentuan tersebut masih tetap digunakan hingga sampai saat ini. Namun, hal ini menjadi tantangan tersendiri.
Dalam konteks globalisasi dan persaingan ekonomi internasional, Indonesia perlu menyesuaikan sistem hukumnya. Banyak regulasi badan usaha yang masih bersumber dari masa kolonial. Kini dan saat ini dinilai tidak relevan serta menghambat kemudahan berusaha atau ease of doing business. Oleh karena itu, pembaruan hukum perusahaan nasional menjadi sangat penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi. Halo semuanya, di zaman sekarang mendirikan dan menjalankan perusahaan bukan hanya soal ide bisnis yang keren, tapi juga soal bagaimana bisnis itu dilindungi dan diatur oleh hukum. Tanpa dasar hukum yang jelas, sebuah perusahaan bisa saja tersandung masalah di kemudian hari. Nah, pada kesempatan ini, mari kita membahas satu persatu apa saja yang menjadi sumber hukum dari hukum perusahaan. Yang pertama ada KUH Perdata atau Burgerlich White Book. Ini menjadi dasar aturan perikatan, perjanjian, dan badan hukum. Yang kedua ada KUHD, yang ini mengatur bentuk usaha-usaha seperti perseroan terbatas, firma, dan CV. Lalu ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Jadi, ini merupakan landasan utama pengaturan PT modern, mulai dari pendirian hingga pembubaran. Lalu ada Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Undang-undang ini menyederhanakan perizinan usaha dan menyesuaikan regulasi agar lebih ramah investasi. Lalu ada peraturan pelaksana seperti PP, Permenkumham, OJK, dan lain-lain. Aturan teknis ini berfungsi untuk mengatur operasional, tata kelola, dan pengawasan perusahaan. Lalu selanjutnya ada jurisprudensi dan doktrin ilmiah. Jadi jurisprudensi ini memberikan tafsir hukum melalui putusan pengadilan dan pendapat para ahli. Yang terakhir, kita ada perjanjian dan anggaran dasar perusahaan. Jadi hal ini merupakan aturan internal yang mengikat pendiri, pemilik, dan pengelola perusahaan. Kesimpulannya, dengan memahami berbagai sumber hukum perusahaan ini, kita bisa melihat lebih bijak dalam menjalankan teknis usaha, menghindari konflik, memaksimalkan peluang bisnis dengan cara yang sah dan teratur. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk membangun bisnis yang legal dan berdaya saing tinggi. Ruang lingkup hukum perusahaan. Lingkup pembahasan hukum perusahaan meliputi 3 hal pokok, yaitu bentuk usaha, kegiatan usaha, dan juga jenis usaha. Bentuk usaha adalah organisasi dan badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha yang disebut bentuk hukum perusahaan. Terdapat beberapa sifat dari hukum perusahaan, yaitu perseorangan, persekutuan, dan badan hukum. Bentuk badan hukum perusahaan, persekutuan, dan badan hukum sudah diatur dengan undang-undang. Firma dan CV diatur dalam KUHD. Perseroan terbatas atau PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Koperasi perusahaan umum, Perum, dan perusahaan perseroan, Persero, diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. Firma dan CV adalah perusahaan tidak badan hukum, sedangkan PT dan koperasi adalah perusahaan yang berbadan hukum. Dalam hal ini, badan hukum milik swasta atau BUMS. Perusahaan umum, Perum, dan perusahaan Persero adalah bentuk usaha berbadan usaha milik negara, BUMN. Lalu yang kedua yaitu kegiatan usaha. Berbagai jenis usaha di bidang perekonomian itu meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaan, dan keuangan. Disebut juga kegiatan usaha, yaitu sebagai usaha jika setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Dengan demikian, suatu kegiatan dapat disebut usaha dalam arti hukum perusahaan apabila memenuhi unsur berikut ini, yaitu dalam bidang perekonomian, dilakukan oleh pengusaha dan juga tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Yang ketiga, jenis usaha. Jenis usaha merupakan kegiatan yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, pertanian, ekstraktif, jasa, serta pembiayaan yang dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, perindustrian, meliputi kegiatan antara lain eksplorasi dan pengeboran minyak, penangkapan ikan, pengolahan kayu, barang kerajinan, makanan dalam kaleng, obat-obatan, kendaraan bermotor, rekaman dan perfilman, percetakan dan penerbitan industri siaran radio dan televisi. Yang kedua, perdagangan meliputi kegiatan antara lain jual beli retailer, ekspor impor, bursa efek, restoran, toko swalayan, valuta asing, dan sewa menyewa dan sebagainya. Yang ketiga, pertanian yaitu bidang usaha yang berkaitan dengan tanah, bumi, dan air antara lain meliputi agrobisnis, budidaya tanaman, budidaya ikan, dan sebagainya. Yang keempat, ekstraktif, yaitu usaha untuk mengumpulkan apa yang sudah disediakan alam, antara lain pengumpulan mutiara, penggerukan pasir, pengumpulan batu, dan sebagainya. Yang kelima, bidang jasa meliputi kegiatan antara lain transportasi, perbankan,
perbengkelan, salon kecantikan, tata busana, konsultan, dan sebagainya. Lalu yang keenam, pembiayaan antara lain meliputi modal ventura, leasing, factoring, dan consumer finance, dan juga sebagainya. Ada beberapa karakteristik dalam menjalankan usaha. Yang pertama, memiliki tujuan komersial. Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan usahanya, baik melalui produksi barang maupun penyediaan jasa. Yang kedua, bersifat terus-menerus. Kegiatan usaha dilakukan secara berkelanjutan atau tidak sementara untuk mendapatkan penghasilan. Yang ketiga, memiliki organisasi yang terstruktur. Dalam menjalankan usaha, perusahaan harus memiliki struktur organisasi tergantung dengan bentuk usahanya. Selanjutnya, yang keempat adalah melibatkan risiko usaha. Dalam menjalankan usaha melibatkan risiko komersial seperti kerugian, persaingan, dan perubahan pasar. Selanjutnya, yang kelima, terdaftar dan diakui secara formal untuk dapat menjalankan usaha secara sah dan mengikuti ketentuan pendirian badan usaha dan perizinan. Selanjutnya, yang keenam adalah memiliki kegiatan usaha yang jelas. Kegiatan usaha menentukan klasifikasi usaha, misalnya perdagangan, jasa, manufaktur, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah, atau nomor 7, melibatkan hubungan dengan pihak ketiga, menjalin kontrak dengan konsumen, pemasok, karyawan, mitra, dan lain-lain. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.